Presiden Joko Widodo meminta agar regulasi JHT yang diatur dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 disederhanakan. Kami sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Arya Dita Utama. Dito, bagaimana perkembangan Permenaker yang menuai kritik ini? Apa saja yang dituntut oleh para demonstran kali ini? Ya, halo, selamat siang Reza. Dapat kami informasikan bahwa saat ini sudah ada ratusan buruh, terutama dari aliansi KASBIH, yaitu Kongres Aliansi Serikat Buruh, sudah masuk ke dalam pelataran atau halaman parkir di gedung Menara Trans. Memang tadi mereka sudah hadir sekitar pukul 10 pagi tadi dan saat ini masih melakukan orasi. Adapun juga dapat kami informasikan bahwa tadi sejumlah perwakilan dari KASBIH sudah diperkenankan masuk untuk melakukan audiensi dengan pihak atau perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Di antaranya ada perwakilan dari buruh KASBIH yang masuk, itu adalah Ketua Umum KASBIH itu sendiri, yaitu Nining Elitos yang datang, yang tadi didampingi oleh juga Sekjennya Sunario untuk melakukan pembicaraan atau menyampaikan aspirasi mereka tentang peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 yang dinilai sangat memberatkan para pekerja. Sementara itu informasikan bahwa dari sejumlah tuntutan yang diminta oleh KASBIH sendiri, yaitu diantara menolak segera Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, terus kemudian menuntut Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziah agar segera untuk mencabut peraturan tersebut dan kembali memberlakukan Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. Sementara itu juga mereka menyuruhkan kepada seluruh anggota KASBIH untuk terus menyuarakan penolakan sekeras-kerasnya terhadap Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 itu sendiri, dan juga mereka juga menuntut Presiden Republik Indonesia untuk segera mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pemerintah turunan lainnya. Nah, sementara itu para buruh juga menyampaikan aspirasi mereka bahwa mereka berkeberatan bahwa apa yang mereka sebut sebagai uang mereka, yaitu jaminan hari tua, seperti diakal-akali oleh pemerintah sehingga sulit pencairannya. Padahal saat ini diketahui bahwa mereka menyatakan bahwa banyak saat ini kondisi buruh sedang terancam PHK atau sudah di PHK, dan bahkan juga banyak yang tidak, status PHK-nya tidak jelas, artinya mereka tidak digaji dan juga mereka tidak di PHK, sehingga mereka juga kesulitan untuk mencairkan JHT. Dan ada peraturan ini, peraturan menteri ini sendiri yang mengatur bahwa JHT sendiri hanya bisa dicairkan pada saat sudah berusia 56 tahun, sangat diberatkan. Mereka berharap bahwa memang Permenaker 19 tahun 2015 dapat diberlakukan, di mana di situ diatur bahwa pencairan jaminan hari tua dapat dilakukan 30 hari setelah berhenti bekerja apabila pekerja mengundurkan diri, terkena PHK atau sudah memasuki masa pensiun. Sementara itu dalam keterangan pers, keterangan resmi dari Menteri Tenaga sendiri, Ida mengatakan bahwa selama aktif bekerja atau telah berhenti bekerja tapi belum berusia 56 tahun, para pekerja masih dapat mengajukan pengambilan JHT. Tapi memang pengambilan JHT itu hanya dibatasi 10% untuk keperluan persiapan pensiun atau 30% dari saldo JHT-nya untuk keperluan untuk pengambilan rumah, misalnya untuk DP atau renovasi, dengan ketentuan memenuhi kepesertaan minimal 10 tahun pada program JHT itu sendiri. Nah, masa tenggang 10 tahun mengikuti kepesertaan program JHT sendiri juga dinilai keberatan oleh para pekerja, karena mereka menilai pekerja-pekerja yang terutama masih junior atau belum bekerja 10 tahun akan dirugikan dengan peraturan ini, terutama bila mereka menghadapi PHK. Jadi yang uangnya tentunya JHT-nya diharapkan dapat digunakan mereka untuk misalnya untuk modal, untuk melakukan usaha atau dan lain-lainnya. Begitu, Reza. Baik, Dito, kemarin Presiden sudah meminta agar Permenaker ini disederhanakan. Apakah memang kebijakan pencairan JHT di usia 56 tahun ini akan dianulir? Seperti apa informasinya? Ya, terkait hal itu memang harus dibahas lebih lanjut. Tapi yang diketahui bahwa memang peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 sudah diundang-undangkan. Artinya memang sudah sah, sehingga memang secara konstitusi masih harus dijalankan oleh BPJS. Selain itu juga, tapi terkait hal ini memang kita tahu bahwa sejumlah pihak yang sudah akan melakukan uji materi ke Mahkamah Agung terkait dengan peraturan ini supaya dapat dianulir. Dan memang Presiden Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa dia meminta kepada jajaran, atau lebih tepatnya kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, untuk dapat merevisi undang-undang maksudnya peraturan menteri ini sehingga dapat disederhanakan dan lebih mengakomodir keinginan dari para pekerja atau para buruh itu sendiri. Nah, kita belum tahu seperti apa nanti revisinya, tapi memang dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh Presiden KSPI Said Iqbal pada kemarin menyatakan bahwa ini jangan menjadi ajang atau cari cara untuk pemerintah untuk akal-akalan, sehingga mereka minta supaya bukan lagi revisi tapi dicabut atau dianulir. Mereka bahkan minta dibuatkan peraturan menteri yang baru yang menyatakan bahwa peraturan
Menteri nomor 2 tahun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2022 dibatalkan dan dikembalikan ke Peraturan Menteri nomor 19 tahun 2015 yang diinginkan oleh para buruh. Karena memang aturan itu sendiri sudah mengakomodir keinginan para pekerja saat ini. Begitu, Reza. Baik, Arya Dita Utama, koresponden CNN Indonesia melaporkan dari Jakarta. Terima kasih dan selamat kembali bertugas.